Jangan putus asa, Allah masih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, apa kabarmu hari ini? Kuharap engkau masih diberi kekuatan untuk bertahan meski dunia kadang terasa berat. Aku tahu, mungkin ada luka di hatimu yang belum sembuh. Mungkin ada doa yang belum juga terjawab. Mungkin engkau sedang merasa sendiri, lelah, dan hampir menyerah. Tapi izinkan aku berbicara denganmu dari hati ke hati. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi. Hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa sedikit menenangkanmu. Pernahkah engkau merasa seperti ini? Sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa, sudah sabar, tapi tetap saja rasanya hidup ini menolak semua harapan. Pernah merasa bahwa mungkin Allah sedang tidak melihat kita. Mungkin engkau bahkan mulai berpikir, apakah Allah masih sayang? Sahabatku, hari ini aku ingin membisikkan kalimat ini ke telingamu. Jangan putus asa, Allah masih sayang. Allah masih memandangmu dengan cinta walau engkau merasa jauh. Allah masih mendengar bahkan saat engkau tak sanggup berkata-kata. Terkadang kita terlalu sibuk dengan rasa sakit kita sehingga lupa bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Saat kita merasa sangat sendiri, justru disitulah Allah sedang paling dekat. Tapi hati kita sedang terlalu penuh dengan luka hingga tak sempat merasakan kehadirannya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Subhanallah. Kalimat ini bukan hanya nasihat, tapi pelukan. Allah tahu manusia kadang lelah, kadang ragu, kadang goyah. Tapi selama kita tidak menyerah untuk kembali, maka Allah tidak akan pernah menutup pintunya. Kadang kita mengukur cinta Allah dari kelancaran hidup kita. Padahal justru dalam kesulitan, Allah sedang ingin menguatkan kita. Dalam sakit, Allah sedang menghapus dosa kita. Dalam kehilangan, Allah sedang menumbuhkan harapan baru yang belum kita lihat. Cobalah ingat kembali, berapa banyak rencana yang dulu tidak berjalan sesuai harapan, tapi akhirnya malah membawamu ke sesuatu yang lebih baik. Begitulah cara Allah bekerja, pelan-pelan, lembut, penuh hikmah. Saat semua orang tak paham perasaanmu, saat tidak ada tempat mengadu, saat itulah Allah ingin engkau datang hanya kepadanya. Sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Itu janji Allah. Janji bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kalau engkau sedang dalam titik paling rendah, percayalah, bukan berarti engkau hancur. Bisa jadi, itu cara Allah membuatmu mulai membangun hidupmu dari pondasi yang lebih kuat. Kalau engkau merasa sudah terlalu sering jatuh, terlalu banyak salah, terlalu banyak dosa, ingatlah bahwa Allah tidak menilai dari masa lalumu, tapi dari seberapa besar niatmu untuk kembali. Coba lihat kisah Nabi Yunus. Beliau pernah lari dari tugas kenabiannya. Beliau masuk ke perut ikan, di kedalaman laut, gelap, sunyi, terasing. Tapi di sanalah ia bersujud dan berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doanya didengar, pertolongannya datang. Allah tidak membiarkan hambanya dalam kegelapan selamanya. Jika engkau memanggilnya, Allah akan menjawab. Barangkali engkau merasa kecil, tak berarti, tak penting. Tapi di mata Allah, engkau sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari dunia dan seisinya selama engkau mau kembali kepadanya. Jangan pernah menilai dirimu dari ukuran dunia. Bukan seberapa banyak harta kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa dekat hati kita pada Allah.
Aku pernah mendengar cerita tentang seorang ibu tukang bersih-bersih sekolah. Setiap hari ia menyapu sambil berpikir. Hidupnya sangat sederhana, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia mendidik anak-anaknya dengan jujur, dengan kesabaran. Suatu hari, anaknya mendapatkan beasiswa lalu menjadi dokter. Ketika ditanya apa rahasianya, si ibu hanya tersenyum dan berkata, "Saya ini nggak punya apa-apa, tapi saya percaya Allah nggak akan ninggalin saya." Itu saja, kepercayaan pada Allah. Itu yang membuat hidup tetap punya harapan. Kalau hari ini engkau merasa semua pintu tertutup, ingatlah, langit tidak pernah menutup pintunya. Berdoalah, minta pada Allah. Bukan hanya tentang rezeki atau jodoh, tapi minta agar hatimu dikuatkan, agar imanmu diselamatkan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Quran Surat Ghafir ayat 60. Terkadang yang Allah kabulkan bukan permintaan kita, tapi kebutuhan jiwa kita. Maka bersyukurlah, bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi. Karena bisa jadi, itu cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau engkau merasa capek, istirahatlah sebentar, tapi jangan berhenti. Kalau engkau merasa kotor, bersucilah. Allah Maha menerima taubat. Kalau engkau merasa gagal, coba lagi. Dan percaya selama Allah masih memberimu nafas, maka Dia masih memberimu kesempatan. Jangan dengarkan bisikan yang mengatakan, kamu sudah terlalu kotor untuk dicintai Allah. Itu bohong, itu jebakan setan. Selama engkau masih mau bertaubat, selama engkau masih ingin pulang, Allah akan sambut bahkan dengan cinta yang lebih besar dari sebelumnya. Wahai engkau yang sedang letih, yang hatinya sedang remuk, yang air matanya sudah habis untuk menangis, tenanglah. Allah tahu, Allah lihat, Allah akan pulihkan semuanya pada waktu yang paling tepat. Kita hanya perlu satu hal, percaya bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa kita, dari kesedihan kita, dari semua yang membuat kita ingin menyerah. Dan hari ini, mari kita mulai lagi. Meski perlahan, meski bertatih, tapi bersama Allah, insya Allah, kita akan sampai. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Doa penutup. Ya Allah, di hadapan-Mu aku mengaku lemah. Hatiku sering rapuh, jiwaku kadang lelah. Tapi aku tahu hanya Engkaulah tempat pulangku. Ya Rob, saat dunia tak memahami tangisku, Engkaulah yang tetap mendengarkan. Saat aku tak punya siapa-siapa, Engkau tetap hadir, tak pernah pergi. Ampuni aku yang sering lalai, yang kadang terlalu sibuk dengan dunia, yang kadang lupa bahwa Engkaulah pemilik segalanya. Ya Allah, jika aku jatuh, kuatkanlah aku untuk bangkit. Jika aku tersesat, tuntunlah aku kembali. Jika aku putus asa, tanamkanlah harapan baru dalam hatiku. Jadikan sabar sebagai pelindungku, jadikan ikhlas sebagai perisai jiwaku, dan jadikan cintaku kepadamu sebagai alasan untuk terus bertahan. Ya Allah, peluklah aku dengan rahmat-Mu, tenangkanlah aku dengan kasih sayang-Mu, bangkitkanlah aku dengan cahaya-Mu, dan saat aku merasa sendiri, ingatkanlah aku bahwa Engkau masih sayang, masih menunggu aku pulang, masih setia mendengar doa-doaku walau sering tak sempurna. Amin ya Robbal Alamin. Sahabatku, yuk kita perbaiki hati kita bersama. Kita benahi niat kita. Kita pulang kepada Allah. Tak perlu buru-buru, perlahan pun tak apa. Asal kita terus melangkah menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.